Breaking News Harimau untuk Indonesia Eksklusif Program Jurnal Media. Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Indonesia Maju LSM Harimau genap di usia 2 tahun menjadi kekuatan besar. LSM Harimau baru 2 tahun terdapat di seluruh Indonesia, beranggotakan ribuan yang diketahui oleh Ketua Umum Tony Sarifuddin Hidayat. Dalam anniversary Ketua Dewan Pertimbangan LSM Harimau Budi Santoso SE/SH/MH, soliditas satu komando untuk Indonesia, LSM Harimau hadir dan berada di masyarakat, untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Satu komando untuk Indonesia, eksklusif Jurnal Media. Seluruh keluarga besar LSM Harimau di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Budi Santoso. Saya biasa disebut BS. Kalau orang yang suka sama saya manggilnya Budi Santoso BS. Kalau yang nggak suka, BS itu barang sampah. Tapi nggak ada masalah, kami buktikan dari sampah kita bisa melahirkan banyak aktivis-aktivis terbaik di Indonesia ini. Sebelumnya pada hari ini kita menginjak ulang tahun usia kedua LSM Harimau, dan mungkin ini bukan sesuatu yang mudah kita sampai bisa di tahapan ini. Sudah begitu banyak cucuran keringat bahkan darah yang teman-teman teteskan untuk bisa sampai bertahan di hari ini. Tapi karena teman-teman adalah seorang pejuang sejati, teman-teman adalah aktivis sejati, sampai hari ini dan sampai kapanpun teman-teman akan terus bertahan. Hari ini Harimau berada dalam situasi yang sangat luar biasa, baik situasi positif maupun negatif. Positifnya, semakin banyak orang yang mencintai Harimau, semakin banyak terbentuk DPW, DPC, PAC di seluruh penjuru Indonesia. Situasi yang kurang menguntungkannya, begitu banyak netizen yang maha benar yang saat ini begitu merendahkan LSM Harimau. Netizen yang terus merendahkan LSM Harimau, padahal mereka tidak pernah tahu begitu banyak setiap hari masyarakat yang dibantu oleh teman-teman semuanya. Begitu banyak masyarakat yang terzolimi dan Harimau hadir sebagai garda terdepan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana begitu banyak orang tua yang anaknya tidak bisa mengambil rapor di sekolah, dan Harimau lah yang dengan gagah berani menyelesaikannya. Jadi ketika teman-teman hari ini direndahkan, teman-teman bertahan. Besok direndahkan, teman-teman bertahan. Percayalah, suatu ketika, suatu saat nanti LSM Harimau di wilayah teman-teman akan menjadi organisasi terbesar di wilayah teman-teman semua. Saya atas nama Dewan Pertimbangan sekaligus Dewan Pendiri yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada LSM Harimau. Sebuah rumah yang begitu kita sayangi, tempat yang nyaman untuk kita berbagi, dan sekaligus sebagai sebuah sekolah, tempat kita belajar tentang kebaikan dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Kita sengaja mengambil tema Senandung Syukur dalam riuh perjuangan untuk mewujudkan aktivis LSM Harimau yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian dengan slogan refleksi diri, rasa syukur, dan perjuangan, kami ketum jajaran DPP, Pak Sekjen, Pak Ketum, dan seluruh jajaran DPP bersepakat mengambil tema tersebut karena kita memahami betul tentang situasi LSM Harimau pada hari ini. Hari ini ada banyak DPC atau DPW yang anggotanya begitu besar, begitu banyak. Namun juga hari ini mungkin ada beberapa ketua yang sedang menangis karena ditinggalkan oleh para anggotanya. Kita mengambil tema refleksi diri, justru inilah tempat kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita selama menjadi pemimpin sudah bisa menjadi pemimpin yang amanah? Apakah sudah bisa menjadi tauladan yang baik? Atau juga sebaliknya, bagi ketua-ketua DPW yang anggotanya masih sedikit atau ketua DPW
mudah-mudahan bisa menjadi sebuah DPW atau DPC yang terbesar. Dan juga sebenarnya bagi para ketua yang anggotanya sudah besar, jangan berbesar hati dengan kesombongan. Matahari saja dengan segala kebesarannya ada waktunya untuk berbenah dan memberi kesempatan kepada rembulan untuk menyinari bumi. Begitu juga dengan teman-teman yang hari ini anggotanya besar, pertahankan dan jangan pernah lelah untuk berjuang. Dan yang anggotanya masih sedikit, jangan pernah patah semangatnya. Apapun kami jajaran DPP insya Allah akan selalu menjadi garda terdepan. Ada satu, saya melihat ketua DPP, beliau adalah seorang wanita. Tapi bagi kami beliau adalah kesatria. Mau bertahan untuk ketua Lampung. Beliau bisa menjadi salah satu contoh. Meskipun beliau seorang perempuan, seorang wanita, tapi bisa mengembangkan DPW Lampung dengan anggota yang begitu besar. Dan apakah itu sesuatu yang mudah? Tidak. Mungkin banyak difitnah orang, banyak ditinggalkan anggotanya, bahkan mungkin kan jadi pro kontra di internal. Tapi beliau bertahan. Dan harapan saya juga dengan teman-teman yang lain bisa seperti itu. Kemudian saya juga lupa belum ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia dipimpin oleh Pak Walet, Pak Sekwil, kemudian ada Ketua Purbalingga, Ketua Banda. Terima kasih atas kerja keras yang luar biasa hingga acara ini bisa berjalan sukses. Dan saya juga mohon maaf, mungkin ketika dalam rapat pembentukan panitia, mungkin saya paling sering marah-marah. Itu bentuk kemudian teman-teman semuanya, begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi di organisasi kita yang harus kita evaluasi. Maka tema kita slogannya adalah refleksi diri. Kita harus berbenah nih. Kalau dulu di ulang tahun pertama anggota kita 1000, kenapa hari ini yang datang juga masih 1000? Apakah organisasi ini belum dicintai oleh masyarakat? Atau ada yang salah dengan kami ini sebagai bagian dari Dewan Pimpinan Pusat? Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin karena ada 1-2 kesalahan teman-teman dicopot dari jabatannya, teman-teman jangan berkecil hati. Saya tuh sering meminta ke ketum, saya sering minta ke sini, saya sering minta kepada jajaran DPP Hadirin Lihat. Kalau saya salah, kalau saya belum layak menjadi Dewan Pertimbangan, mohon saya diganti. Ada seorang aktivis sejati akan terus berjuang meski tanpa menggunakan seragam harimau. Saya akan terus berjuang membangun dan menghidupkan harimau. Jadi kalau teman-teman ada yang dicopot dari jabatannya sebagai ketua, jangan berkecil hati kemudian menjadi pengkhianat, menjadi lawan harimau. Itu bukan kunci sebagai seorang aktivis. Itu bukan ciri sebagai seorang petarung sejati. Tapi itu adalah sebagai ciri sebagai seorang pengkhianat. Pengkhianat itu tidak akan pernah diterima dimanapun. Jadi kalau teman-teman hari ini dicopot dari jabatannya, jangan berkecil hati, tapi ini menjadi bagian tempat untuk kita refleksi diri. Kita evaluasi nih apa yang salah dengan diri kita. Jangan kemudian ketika dicopot dari jabatannya gara-gara kesalahan, kemudian membuat program, memberikan fitnah, kemudian menjelek-jelekan LSM Harimau. Karena saya yakin tanpa kami, tanpa teman-teman di sini pun, suatu saat LSM Harimau akan menjadi organisasi terbesar di Republik ini. Karena apa? Karena teman-teman itu tidak pernah lelah untuk terus menebar kebaikan. Teman-teman terus berjuang untuk dalam masyarakat. Teman-teman terus membuat nama harimau itu harum. Teman-teman terus membuat harimau ini semakin dicintai oleh masyarakat di Republik ini. Hingga suatu saat nanti percayalah, semua akan harimau pada waktunya. Dan saya juga melihat banyak ketua DPC ini rawuh, saya juga salut. Dulu berkata
dengan semangatnya yang luar biasa. Brebes juga anggotanya sekarang ribuan banget. Tepuk tangan buat Ketua Brebes. Kemudian Ketua Kebumen juga luar biasa. Pada waktu beliau bersekolah anggotanya banyak yang berkurang, dan Bang Nandito dan teman-teman akhirnya sekarang DPC Kebumen juga anggotanya sudah luar biasa dan banyak melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat. Dan satu lagi yang memang sampai detik ini belum bisa tercipta di organisasi ini adalah disiplin. Jadi mohon pada teman-teman semuanya dan mohon kepada para ketua DPW untuk tegas dan disiplin. Kalau ada ketua-ketua DPC yang tidak disiplin, tidak online, tidak menghargai jajaran dan pimpinan pusat, mohon untuk ditegur. Siap. Besok lagi nggak bisa, nggak benar lagi, kedua lagi. Besoknya lagi dicopot saja ketua DPW. Pokoknya kalau ada teman-teman yang sudah tidak disiplin, tidak patuh dengan perintah tertinggi itu dari Pak Ketua Umum, mohon ketua DPW untuk mencopot para ketua DPW. Karena ketika Pak Ketua Umum saja sebagai orang tertinggi, sebagai Dewan Pimpinan Pusat, sebagai Dewan Pendiri sekaligus tidak dihargai, apalagi organisasi ini. Lantas ketika para teman-teman tidak menghargai organisasi ini, siapa yang akan menghargai? Jadi di momen ini, refleksi diri ini, maksud kami, maksud Pak Ketua, maksud jajaran DPP adalah ini, kita evaluasi diri. Kemudian rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Karena kami merasakan betul harimau yang baru berdiri 2 tahun, harimau yang baru lahir, ini sudah mulai besar. Bahkan sudah berdiri di mayoritas provinsi di Republik ini. Itu artinya apa? Masyarakat sudah mulai mencintai harimau. Kita bersyukur betul. Karena tanpa campur tangan Tuhan, harimau bukan siapa-siapa, teman-teman. Maka kami bermimpi menciptakan aktivis yang bertakwa dan berakhlak mulia. Takwa itu hubungan manusia dengan Tuhan. Karena tanpa izin Tuhan, teman-teman juga gak akan mungkin ada di ruangan ini. Yang kedua adalah berakhlak mulia, hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana kita bisa bergaul, bagaimana kita bisa membangun kolaborasi, bagaimana kita bisa dicintai oleh masyarakat. Dan satu lagi ini juga bahan dari bagian evaluasi. Kalau di medsos itu banyak katanya, banyak yang nanya. Nggak tahu itu nanya karena bego atau apa, saya juga nggak tahu. Fungsi LSM itu apa? Itu banyak sekali. Padahal mereka itu harusnya bisa melihat. Apakah pernah Pak Ketum itu memerintahkan teman-teman untuk menjadi pengamen, meminta duit sana sini, membawa proposal? Tidak pernah. Apakah teman-teman pernah diperintahkan oleh Ketum untuk memalak para pengusaha, memalak kepala desa? Tidak pernah. Tapi netizen yang bahwa benar itu seolah-olah menghakimi teman-teman bahwa LSM ini sama. Maka kita buktikan bahwa kalian ini adalah berlian yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekali mereka menghina kita, biarkan saja. 2 kali menghina kita, biarkan saja. Tapi 3 kali menghina kita, lawan semuanya. Saya insya Allah walaupun dari kecil, tapi tidak dengan nyanyi saya. Saya tidak pernah mundur dalam medan pertempuran seperti apa. Dan saya insya Allah seperti apapun kondisinya, saya akan menjadi garda terdepan yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Bagi kami, Ketum adalah sahabat kami, Ketum adalah aset di organisasi ini yang harus kita jaga, baik jaga nama baiknya maupun dijaga keberadaannya. Jangan sampai seekor lalat pun bisa nempel, itu nggak ada ya. Apalagi sampai ada orang-orang yang menghina Ketum, sampai ada orang-orang yang menghina LSM Harimau. Teman-teman harus lawan. Dan yang terakhir dari saya, di tahun kedua ini cobaan kita udah mulai besar, udah mulai banyak, udah mulai berat. Apalagi nanti di tahun ketiga. Maka saya ingin tegaskan, siapakah di antara teman-teman yang masih ingin bertahan di Harimau dan berdarah bareng dengan kami dengan itu? Kalau ada yang masih ingin bertahan, coba acungkan tangan semuanya. Kalau yang tidak mau mengacungkan tangan dan tidak mau bertahan, silakan keluar dari ruangan ini sekarang juga. Ada percuma-percuma yang pelihara kita tidak mau. Siapa yang mau bertahan, acungkan tangan semuanya. Untuk kesediaan kalian semuanya bertahan. Jujur, saya
akhir dari akhir modernisasi yang sama. Saya tidak terima. Apakah teman-teman terima kalau teman-teman dihina? Kalau tidak terima, lawan. Tapi lawan tidak harus dengan kekerasan. Lawan tidak harus dengan cara-cara yang arogan